Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dengar rahmat Allah taala, masuk kembali menaklukkan kota Mekah kepada pangkuan Islam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya di malam hari, ma'asyiral muslimin? Tidak semalaman melaikan, menghabiskan malam dengan hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang haram, bahkan hal-hal yang mubazir, tidak. Tapi semalaman suntuk mereka bertakarub, beribadah, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada daya dan upaya untuk kembali mereka kepada Mekah, tempat di mana Rasulullah dilahirkan, tempat pertama kali kakeknya Ibrahim alaihissalatu wassalam mengasaskan kota Mekah dan mengasaskan Ka'bah itu dibangun. Kembali kepadanya. Ini tidak ada daya dan upaya, melainkan rahmat dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita ikuti, ma'asyiral muslimin. Ini yang harus kita contoh dalam negeri ini. Dan itulah sesungguhnya tugas kita bersama. Jangan sampai kita senang di atas penderitaan orang lain. Kita bergembira padahal di kanan kita banyak orang yang menangis kelaparan dan tidak punya tempat tinggal. Innalladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين ومن سن بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid As-Saff yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah taala di siang yang berbahagia ini. Kita semua diberikan kemudahan oleh Allah, taufik, hidayah, inayah Allah taala sehingga mampu dan mudah melangkahkan kedua kaki kita dari aktivitas keseharian kita, dari kediaman kita menuju tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi dalam rangka sama-sama mewujudkan bentuk ubudiyah kita sebagai seorang hamba kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat berjamaah. Semoga Allah menerima ibadah kita dan terus Allah membimbing kita hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang memperjuangkan agamanya hingga akhir masa. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah taala, pada khutbah kali yang singkat ini Al-Khatib membawa sebuah tema, Ni'matul Istiqlal au Huriyah. Nikmat kemerdekaan dan nikmat kebebasan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. La syak, tidak diragukan bahwa nikmat
terbesar ba'dal iman wal Islam, setelah iman dan Islam, adalah nikmatul huriyah wal istiqlal, nikmat kebebasan dan nikmat kemerdekaan. Tidak kebayang ma'asal muslimin, jika kita hari ini berada di satu tempat atau bahkan di negara kita sendiri, hari ini kita belum diiktaraf, belum dianggap bahwa negara ini negara yang merdeka. Jangankan untuk berpikir bagaimana membangun masjid ini yang menjadi lebih indah, menjadi lebih besar lagi, untuk memakmurkan masjid di dalamnya. Jangankan berpikir bagaimana mengembangkan pendidikan kita dengan baik, mengembangkan dakwah kita dengan baik, dengan aman. Jangankan itu, untuk makan nyenyak, untuk makan enaknya, tidur nyenyak pun tidak akan terbayang oleh kita sendiri, ma'asal muslimin. Lihatlah teman-teman kita, saudara-saudara kita bahkan yang ada jauh di sana, di Palestina, di Afghanistan, subhanallah, di Irak, dan di beberapa tempat lainnya di belahan dunia lainnya. Mereka jangankan untuk berpikir makan yang enak, untuk healing hari ini kita katakan orang Jabodetabek, liburan ada waktu untuk wajib untuk kita healing, wajib untuk kita liburan keluar kota. Mereka enggak terpikirkan itu, ma'asal muslimin. Yang mereka pikirkan hari ini adalah apakah hari ini aku masih hidup atau tidak. Apakah besok anak-anak aku masih terselamat, terjaga ataupun tidak. Itulah ma'asal muslimin. Mungkin di antara kita pernah diberikan kesempatan oleh Allah tinggal di negara-negara yang sedang perang, di negara-negara yang belum aman. Al-Khatib beberapa belas tahun pernah sedikit tinggal di pinggiran negara-negara yang sedang perang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akan terasa ma'asal muslimin, ketika kita pulang dari negara tersebut ke negara kita, terasa nikmat Allah yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmatul istiqlal, nikmat kemerdekaan, merupakan nikmat yang terbesar. Karena itulah dalam undang-undang dasar kita disebutkan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Ada kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa, maka bangsa kita ini mampu menyatakan, mampu menyetarakan di hadapan dunia, kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di hadapan manusia. Kenapa? Bangsa ini telah merdeka. Ya, kekurangan di mana-mana, korupsi masa merajalela, kezaliman hampir menyebar di segala aspek dan bidang. Itu tugas kita yang kedua, untuk mengisi kemerdekaan nikmat Allah yang begitu besar dengan sebaik-baiknya. Ma'asal muslimin, beberapa waktu yang lalu seluruh elemen masyarakat kita, bangsa kita, dari yang paling tinggi yang paling bawah, semua bergembira, semua menunjukkan rasa bahagianya atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Allah pun berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih, fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatku, kepada umatmu, kepada hamba-hambaku, bifadlillahi, katakanlah dengan karunia Allah, wa birahmatih, dan dari rahmat Allah, fabidzalika. Kalau kita kaitkan ayat ini dengan kondisi kita hari ini, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah kepada bangsa Indonesia, dengan karunia Allah kemerdekaan, dengan rahmat Allah yang ada melimpah yang ada di dalamnya, fabidzalika falyafrahu, dengan nikmat dan karunia tersebut hendaknya kalian bergembira. Gembira dalam makna syukur, gembira dalam makna tidak melampaui batas, gembira dalam makna tidak membuang-buang kesempatan dan nikmat Allah ini kepada kita. Kita gunakan sebaik-baiknya, karena kesempatan hanya sekali. Apa kata Allah? Falyafrahu, hendaknya kalian bergembira. Bergembira dengan cara bagaimana? Cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita, ketika Rasulullah SAW dengar rahmat Allah Ta'ala masuk kembali menaklukkan kota Mekah kepada pangkuan Islam, apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya di malam hari, ma'asal muslimin? Tidak semalaman melaikan, menghabiskan malam dengan hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang haram, bahkan hal-hal yang mubazir, tidak. Tapi semalaman suntuk mereka bertakarub, beribadah, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada daya dan upaya untuk kembali mereka kepada Mekah, tempat di mana Rasulullah dilahirkan, tempat pertama kali kakeknya Ibrahim alaihissalatu wassalam mengasaskan kota Mekah dan mengasaskan Ka'bah itu dibangun. Kembali kepadanya. Ini tidak ada daya dan upaya, melainkan rahmat dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita ikuti, ma'asal muslimin.
Ini yang harus kita contoh dalam negeri ini. Dan itulah sesungguhnya tugas kita bersama. Jangan sampai kita senang di atas penderitaan orang lain. Kita bergembira padahal di kanan kita banyak orang yang menangis kelaparan dan tidak punya tempat tinggal. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah. Para ulama kita mengatakan, apa itu sebenarnya kemerdekaan itu? Mereka mengatakan, kaunul insanu abdan lillah khalqan wa syu'ura wa khuluqa. Kemerdekaan itu hakikatnya adalah apa? Ketika seorang insan, ketika seorang hamba, seorang manusia betul-betul menghambakan diri kepada Rabb-Nya, mengakui bahwa dianya makhluk Allah yang menciptakan kita, rasa dalam diri kita yakin seyakin-yakinnya, dan akhlak kita menunjukkan hal tersebut. Karena itulah Al-Imam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarah Aqidah Wasatiyah beliau mengatakan, inna wasfal insani bil ubudiyyati lillah ya'uddu kamalan li anna al ubudiyyata lillah hiya haqiqatul huriyah. Subhanallah. Beliau mengatakan semakna dengan kalimat di atas. Sesungguhnya kesempurnaan manusia itu dianggap sempurna, dianggap sebagai hamba Allah yang sempurna jika dia menghambakan diri sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ubudiyah, penghambaan diri kepada Rabb kita, itulah hakikat kemerdekaan seorang manusia. Jadi ketika kita menjadi hamba Allah yang benar, mengabdikan diri kita kepada Allah, menjalankan tujuan dan maksud kita diciptakan oleh Allah, itulah kemerdekaan yang hakiki. Ya benar, negara ini telah merdeka. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan individunya, dengan kita? Apakah benar-benar merdeka ataupun belum? Jika kita merujuk kepada kalimat ini, ma'asal muslimin, maka banyak di antara kita, termasuk mungkin yang berbicara di sini, belum 100% merdeka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih pernah bersabda, celakalah abdu dinar, celakalah budak emas, budak uang emas, celakalah budak uang perak, celakalah budak pakaian dan seterusnya. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifati bahwa perbudakan adalah perkara yang hina di sisi Allah taala. Perbudakan yang bagaimana? Perbudakan jika kita membudakkan diri kita, menghambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengatakan, celakalah orang menjadikan hambanya bagi emas dan perak. Bertungkus lumus siang dan malam, melupakan kewajibannya seorang hamba kepada Allah taala, bahkan melampaui batas demi mencapai tujuan dan maksud, rela mengorbankan segala halnya. Berarti sesungguhnya kita menjadi budak perkara tersebut, menjadi budak jabatan kita, menjadi budak pekerjaan kita. Maka hari itu, detik itu, kita belum merdeka, ma'asal muslimin. Kisah yang sangat ma'ruf di zaman Umar bin Khattab pada tahun 15 atau 16 Hijriah, tepatnya pada tahun 336 atau 37 Masehi, di mana terjadi peperangan yang sangat luar biasa. Awal dari kehancuran Persia, terjadilah beberapa pertemuan dan dialog. Maka raja dari Persia meminta kepada pimpinan Islam yang saat itu ditugaskan oleh Umar bin Khattab kepada Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi panglima perang di zaman itu, mengutus seorang prajurit biasa dari kalangan sahabat yang bernama Amir bin Rabi'. Amir bin Rabi' datang kepada Rustum dengan pakaian sederhana, harus datang sendiri tanpa dikawal dengan seorang pengawal pun dan seorang prajurit pun, menaiki sebuah kuda yang kecil, dalam riwayat keledai yang kurus, menyeberangi sebuah jembatan yang sangat luas untuk memasuki istana yang begitu megah dan mewah. Dihamparkan permadani merah, kanan kirinya bantal-bantal yang disulam dengan benang dari emas, ingin menunjukkan kepada orang Islam, kepada prajurit Muslim ini, bahwa Anda enggak ada apa-apanya dibandingkan kami. Apakah Anda terpengaruh dengan kami? Apakah Anda takut dengan kami? Tapi apa yang dilakukan oleh sahabat kecil ini, subhanallah, oleh sahabat yang dianggap biasa ini, dia dengan tunggangannya sampai di depan pintu istana, disuruh turun, dikatakan, saya tidak mau. Jika Anda mengusir saya pulang. Yang perlukan kalian bukan saya. Maka yang di dalam mengatakan, silahkan suruh masuk dia. Subhanallah. Bahkan masuk pun tetap naik dengan tunggangannya. Tongkat yang dibawanya diseret sehingga merobek banyak bantal-bantal yang begitu mahal dibuat dan dipersiapkan oleh raja Persia tersebut. Duduk turun, diikat hewan dan tunggangannya di ujung bantal yang mewah itu. Subhanallah.
ingin menunjukkan kepada mereka bahwa kami orang Islam datang kemari bukan untuk cari dunia, bukan untuk merebut dunia kalian. Ditanya oleh raja, lima ji'ta, kenapa anda datang kemari? Dikatakan, ma ji'na walakin ibta'asanallahu. Kami tidak datang begitu saja wahai raja, tapi kami datang kemari, Allah yang mengutus kami kemari. Untuk apa? Linukhrijul ibad, untuk mengeluarkan manusia-manusia min ibadatir ibad ila ibadatir rabbil ibad, untuk mengeluarkan perbudakan penghambaan kepada sesama makhluk, kepada sesama hamba, kepada Tuhannya hamba-hamba Allah ini, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, linukhrijul ibad min dikid dunya ila sa'atil akhirah, untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya kehidupan manusia kepada keluasan kehidupan akhirat. Min daulil adyani ila adil Islam, mengeluarkan manusia dari kedoliman agama-agama yang ada di muka bumi ini kepada keadilan Islam. Kalimat ini ma'asyiral muslimin, kalimat pendek tapi di dalamnya terkandung pelajaran bagi kita semua hingga akhir masa, dan inilah hakikat yang dipahami oleh sahabat tentang kemerdekaan itu. Semoga saya yang berbicara dan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara makna kalimat seorang sahabat di atas bahwa anjuran, slogan kemerdekaan, memerdekakan manusia dengan kemerdekaan yang hakiki itu bukan hanya slogan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, bukan hanya dibawa oleh Nabi kita saja sallallahu alaihi wasallam, tetapi ternyata seluruh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini semua membawa slogan memerdekakan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk kembali kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Kan itulah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 36 Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan i'budullaha wajtanibut taghut." Allah mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat, pada setiap kabilah, pada setiap zaman dan tempat seorang rasul. Apa tugas mereka? Memerdekakan manusia dari penghambaan sesama makhluk. Kan itulah kalimatnya, "Ani'budullaha wajtanibut taghut." Untuk mengajak manusia, sembahlah Tuhan kalian yang esa, sembahlah Tuhan kalian yang tidak ada syirik dengannya, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin syiar Islam sesungguhnya. Maka sejalan Al-Islamu, sejalan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, tidak bertentangan sama sekali. Juga substansinya adalah sama hakikatnya, dengan bahasa yang sedikit berbeda. Karena itulah ma'asyiral muslimin, kita bersyukur kepada Allah menjadi salah satu bagian dari bangsa ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada bangsa ini, kepada para pemimpin-pemimpinnya, untuk mewujudkan cita-cita bersama, cita-cita yang mulia para pendiri bangsa ini, menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat ya rabbal alamin. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa damir a'da'ana wa a'da'a din ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid